Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan besertamu. Hari ini kita bersama bersekutu dalam nyanyian, doa dan firman Tuhan dalam rangka mengisi masa penantian turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Selama masa penantian kita akan belajar dari seri pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga kita memetik pembelajaran spiritual di dalamnya. Mari kita membuka persekutuan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musyafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat di jalan yang gelap. Hati anak-Mu tentram bila badai menderu. Perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, agar kami mengalami pembaharuan akal budi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2 Tawarikh 15 ayat 7.
Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Andi Noya menuturkan betapa malu punya ayah tukang betulin mesin tik. Karena itu, aku paling benci kalau ada yang bertanya, apa pekerjaan orang tua saya. Kalau bisa, aku mencoba menghindar untuk menjawab. Jika terdesak, aku bilang ayah saya polisi. Kadang saya menyesal lahir sebagai anak seorang tukang servis mesin tik. Apalagi kalau kawan-kawan sekolah saya mulai saling membanggakan profesi ayah mereka. Apa yang dibanggakan dari seorang montir mesin tik? Pekerjaan yang tidak membutuhkan kecakapan istimewa. Modalnya juga cuma obeng, tang, solder, dan cat semprot. Tubuhnya yang kurus dan ringkih berbalut kemeja sederhana, lengan pendek, dengan tas kulit kumal di bahunya, sungguh jauh dari sosok yang ideal. Tapi di luar profesinya, ayah saya sangat humoris. Tiada hari tanpa tawa, bahkan kepahitan hidup pun ditertawakannya. Di mana ayah berada, suasana selalu ceria. Dia suka betul bercerita. Kebanyakan cerita-cerita lucu. Entah dari mana dia mendapatkan bahan lucon yang tak habis-habisnya. Saya hidup dalam kontradiksi itu. Dari cerita ayah, dulu dia teknisi di perusahaan perikanan, hidup layak, gaji cukup. Tapi sifatnya yang terbuka, riang, dan pandai berdansa membuat ibu cemburu. Ibu berasal dari keluarga yang berpendidikan baik. Ketika mereka menikah, ibu harus rela mengorbankan kehidupannya dan masuk dalam kehidupan ayah yang pendidikannya kurang tinggi. Maka terjadi benturan-benturan. Ibu yang merasa sudah berkorban meninggalkan kehidupan yang lebih baik, sangat cemburu melihat ayah selalu dikerumuni wanita. Sifatnya yang periang, terbuka, dan pandai berdansa, waktu itu membuat ayah sangat populer. Akibat cemburu, ibu mulai membatasi ruang gerak ayah, bahkan sampai pada pekerjaannya. Akhirnya karir ayah berantakan. Di hari tua ibu menyesali sifatnya. Tapi ayah tidak terlalu mempersoalkan. Dia tetap menikmati hidup. Bekerja sebagai montir mesin tik tidak membuat martabatnya jatuh dari keceriaannya pupus. Sampai suatu ketika, penyakit mulai menggerogoti tubuhnya. Fisiknya tak mampu lagi menopang semangatnya. Dia lebih banyak tiduran ketimbang bekerja. Sesekali dengan sisa-sisa tenaga, dia memaksa bekerja. Suatu hari ayah mengalami kesulitan memperbaiki mesin tik yang mulai menumpuk di rumah. Saya berniat membantu, tetapi dihardik. Dia meminta saya tidak menyentuh satupun mesin tik yang ada. Tugasmu sekolah, konsentrasi pada pelajaran, ujarnya. Dengan mata sedikit melotot. Sungguh saya tidak mengerti. Harusnya dia berterima kasih atas uluran tangan saya. Ayah akhirnya meninggal. Dia kalah oleh penyakit dan juga teknologi. Menjelang akhir hayatnya, ada beberapa mesin tik elektrik yang tidak dia sentuh. Masa transisi kehancuran ayah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gundahnya ayah
jika dia melihat mesin tik saat ini sudah berkembang menjadi teknologi komputer yang super canggih. Kini, 30 tahun setelah ayah tiada, saya baru menyadari banyak sekali nilai yang ditanamkan. Nilai yang paling kuat adalah nikmati hidupmu. Hampir dalam setiap kesusahan, ayah selalu melihat dari sisi positifnya. Hidup ini indah, jangan sia-siakan. Begitu nasihatnya berkali-kali. Pantang mengeluh, itu nilai lain yang dia tekankan. Apapun pekerjaanmu, kerjakan dengan hati, jangan mengeluh dan mencerca perusahaan tempatmu bekerja. Sementara kamu setiap menerima gaji setiap bulan, setelah dewasa, saya semakin menyadari bahwa pelajaran hidup dan nilai-nilai yang baik bisa lahir dan dari siapa saja. Hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Marilah kita mendoakan untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Marilah silahkan mendoakannya. Marilah kita mendoakan upaya penanganan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Marilah mendoakannya. Ya Bapa, kami serahkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.